kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Oke, sekarang hari apa ya kira-kira? Kalau udah ketemu kayak gini hari apa sih? Iya, hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, sebelum itu siapin dulu diri adik-adik untuk melakukan ibadah pada hari ini. Oke, semuanya udah pada siap? Yuk kita nyanyikan lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oke, tadi kakak belum sempet nih sapa adik-adik. Nah, sekarang kakak mau sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Nah, sekarang adik-adik aja yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Oke, sebelum kita mendengar dasar titah, kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Sambil bangkit berdiri adik-adik dan pakai gerakannya. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bareng-bareng. Bangkit berdiri adik-adik ya. Kita nyanyiin bareng-bareng. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang
pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, tadi kita udah dengerin dasar titah. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan lagi. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya yuk. Iya, kakak juga masih semangat. Yuk, adik-adik juga semangat dong pastinya untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita nyanyikan lagu Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, sekarang kakak mau ajarin adik-adik lagu baru sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bijak. Nah, judul lagunya adalah Anak Bijak. Nah, buat adik-adik yang belum tahu, kita belajar lagu ini bareng-bareng sambil nyanyiinnya bareng-bareng juga ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sambil ikutin kakak ya. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan telinga, mata, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang dikatakan oleh kakak sekolah minggunya dapat kita lakukan. Nah, sebelum itu kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam, sehingga kami pada saat ini dapat melakukan ibadah. Tuhan, tadi kami telah melakukan puji-pujian kami Bapa, biarlah Bapa puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang dikatakan oleh kakak dan abang sekolah minggu itu berasal daripada Engkau dan dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Dan untuk kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang siapkan hati kami, telinga, mata, dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang dimaksud dari firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Aku mau. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kamelan hari ini. Oke, minggu ini kakak akan mengajarkan firman Tuhan bertemakan anak bijak. Apa? Anak bijak. Oke, tapi sebelum itu kakak akan menayangkan video. Oke, ditonton ya adik-adik semua. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat.
Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak.
Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, adik-adik udah nonton kan videonya? Ceritanya tentang si semut dan belalang. Iya, si semut ini rajin mencari makan pada waktu musim panas untuk bekalnya musim dingin. Sedangkan si belalang males-malesan adik-adik, ya kan? Nah, apa sih yang dapat kita pelajarin dari video tadi? Nah, yang dapat kita pelajarin itu adalah kita bisa menjadi anak yang bijak. Kita harus menjadi anak yang bijak. Iya adik-adik. Bijak itu apaan sih kak? Nah, bijak itu adik-adik adalah dia pandai untuk mengambil keputusan yang baik. Seperti itu adik-adik. Maksudnya apa sih kak? Masih bingung? Oke, kakak kasih contoh. Kalau misalnya adik-adik minggu depan ujian, yang bakal adik-adik lakukan itu belajar penuh dalam seminggu itu atau belajar pada saat besoknya aja ujian. Nah, kalau anak bijak adik-adik akan mengambil keputusan belajar penuh seminggu itu adik-adik. Karena kenapa? Karena dia bisa menguasai semua materi untuk ujiannya minggu depan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu nggak ciri-ciri anak bijak? Ciri-ciri anak bijak itu yang pertama adalah sama seperti cerita si semut dan si belalang tadi. Si semut itu mempersiapkan dirinya dengan cara mencari makanan pada waktu musim panas untuk bekalnya pada musim dingin adik-adik. Nah, sama halnya juga seperti adik-adik tadi yang kakak jelasin. Ingin ujian minggu depan, seminggu itu adik-adik belajar untuk mempersiapkan ujian minggu depan. Nah, yang kedua itu anak bijak itu rajin. Rajin apa? Ia rajin belajar, dia rajin berdoa, dan dia rajin bekerja. Bekerja kan masih kecil kak. Nah, bekerja untuk adik-adik itu adalah membantu orang tua, bekerja mengerjakan PR, dan bekerja apa? Bisa menolong teman adik-adik. Nah, yang ketiga, anak bijak juga cinta lingkungan. Iya adik-adik, anak bijak cinta lingkungan dan mau melestarikan lingkungan. Karena adik-adik tahu, lingkungan kita ini, alam kita ini adalah sumber kehidupan kita juga adik-adik. Kenapa seperti itu kak? Iya, karena kalau misalnya adik-adik buang sampah sembarangan, terus
ada yang tebang pohon sembarangan. Dia bakal, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, bakal banjir. Nah, kalau banjir, gimana kehidupan kita? Terganggu bukan? Kalau misalnya banyak pohon yang ditebang. Nah, jadi tanah longsor dan air menjadi kurang. Nah, kalau air kurang, kita menjadi kekurangan air juga adik-adik. Nah, maka dari itu kenapa lingkungan kita ini juga sumber kehidupan untuk kita. Nah, ciri-ciri yang keempat, anak bijak itu juga menjaga kebersihan dirinya. Seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nah, mandi 2 kali sehari, gosok gigi waktu sebelum makan dan sebelum tidur, dan juga mencuci tangan. Nah, sama seperti keadaannya saat ini adik-adik, sedang ada virus corona, adik-adik harus rajin cuci tangan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan minggu ini mengajarkan kita untuk menjadi anak yang bijak. Apa? Bijak. Oke, siapa yang di sini mau jadi anak yang bijak? Angkat tangan. Oke, pasti semuanya pada mau menjadi anak yang bijak. Nah, untuk menjadi anak yang bijak seperti apa, Kak? Nah, adik-adik bisa mulai dengan gemar membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Lalu apa lagi ya? Membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan di depan. Sama seperti tadi contohnya, adik-adik minggu depan ujian, adik-adik mempersiapkan dengan cara belajar. Nah, selanjutnya itu menjaga lingkungan dengan cara apa? Yang paling gampang deh, tidak membuang sampah sembarangan, dan apa? Tadi menjaga dan merawat diri dengan cuci tangan. Seperti itu adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan minggu ini adik-adik. Nah, kakak punya aktivitas nih, karena tadi videonya tentang ada cerita tentang si semut dan si belalang. Nah, kakak mau ajak adik-adik nih untuk belajar tentang serangga. Nah, aktivitasnya apa, Kak? Aktivitasnya nanti adik-adik menghafalkan serangga-serangga yang kakak tunjukin nanti di video selanjutnya, oke? Nah, kalau sudah seperti itu, nanti adik-adik bikin video dan menunjukkan gambar. Misalnya, ini gambar, ibaratnya nih, gambar serangga apa? Ibaratnya, ini ceritanya belalang. Ini belalang. Nah, nanti itu di video ini adik-adik, nanti di videoin bisa dikirim ke grup orang tua. Nah, nanti bisa dibantu untuk di videoinnya sama mama papa, atau enggak sama abang, atau enggak sama kakak ya adik-adik. Nah, ini dia adik-adik gambarnya. Yang pertama itu semut. Nah, sama seperti cerita tadi kan adik-adik, semut dan belalang. Nah, gambar selanjutnya itu tentunya belalang ya adik-adik. Nah, yang ketiga itu apa? Coba tebak. Jangkrik. Iya, ada tulisannya jangkrik. Nah, yang keempat itu capung. Capung punya sayap seperti itu adik-adik. Nah, gambar yang kelima, gambar nyamuk adik-adik. Tuh, adik-adik, ada yang baru tahu kan nyamuk itu serangga? Nah, seperti itu adik-adik gambarnya ya. Nanti adik-adik bikin video, lalu ditunjukkan ke videonya, gambarnya, lalu disebutkan apa nama serangga tersebut. Oke adik-adik? Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dengan doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya bimbing adik-adik sekolah minggu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak-anak yang bijak ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu melayakan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi kita udah dengar firman Tuhan yang temanya adalah anak bijak. Untuk menjadi anak bijak, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagi lagu Anak Bijak ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sambil ikutin kata ya. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Sekali lagi ya bareng-bareng. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu dapat kita dengar dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami juga tadi telah melakukan pujian biar itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, apa yang disampaikan firman Tuhan oleh abang dan kakak sekolah minggu itu dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami yang selanjutnya Bapa. Biarlah Bapa, apapun yang kami lakukan itu selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sebelumnya mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang telah Kau berikan kepada kami
kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami dan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam papa, mamanya, kakak dan adiknya ya. Sampai ketemu minggu depan. Ku mau